Wakai, ini adalah podcast pertamanya Wakai. Ini adalah episode pertamanya dengan saya Christine. Hari ini kita kedatangan narasumber yang mungkin teman-teman udah tahu ya kalau udah nontonin YouTube-nya gitu ya. Kita kedatangan tamu kita adalah Boim Leno ini. Tambahin sound effect aja. Nah, sebenarnya nih Mas Boim, kita bilangnya tuh konten kreator kah atau YouTuber kah? Konten creator aja deh. Konten kreator aja, oke. Nah biasanya nih kalau aku lihat ya dari YouTube-nya itu kan ngebahas mengenai brand lokal, sneakers, mainan. Ada spesifikasi khusus nggak sih? Maksudnya kayak kenapa Mas Boim tuh mengangkat konten itu gitu? Lebih ke hobi sih awalnya ya. Jadi dulu tuh awalnya sebenarnya kalau masih agak mudaan tuh suka mainan dulu. Oke. Terus lama-lama kayak emang kayaknya anaknya suka desain-desainan gitu tuh. Jadi apa ya, sesuatu yang didesain tapi bisa dipakai gitu kan. Sepatu sih sukanya akhirnya gitu loh. Kayak wah sepatu nih keren-keren juga nih, desainnya bagus, terus juga bisa kita pakai, bisa kasih lihat orang gitu kan. Kalau misalkan kayak desain-desain grafis paling kan kita pajang gitu kan, susah kasih lihat orangnya nih. Kalau misalkan kita pakai sepatu, wah, anggapnya itu sebagai kayak apa ya, karya seni juga sih yang bisa dipakai gitu loh kalau sepatu. Terus ketertarikan itu munculnya dari kapan ya? Dari kapan tuh? Pernah Dari mainan tuh ya kan? Apa sih mainan pertama yang Mas Boim tuh tertarik gitu akhirnya? Transformers sih kalau masuknya ya, dari dia bisa berubah-berubah itu tuh kan. Habis itu kalau sepatu mulai dari abis lulus SMA tuh udah mulai main, tapi kayak cuman ya asal-asal beli aja lah gitu kan. Dulu beli dang segala macam masih ada tuh dulu. Sekarang juga udah gampang sih, tapi sempat susah waktu itu. Abis itu udah lulus SMA baru ngeliat-ngeliat lagi gitu kan sepatu segala macam. Lama-lama teman-teman juga udah pada mulai pakai, terus kayak wah udah seru nih kayak ini, coba kulik-kulik. Terus akhirnya kan sambil nge-YouTube juga tuh itu ya, Kraken Egg kan. Terus akhirnya di channel sendiri coba bikin deh review sepatu gitu. Dari yang disuka dulu kan, bikin kontennya. Ya udah abis itu dari situ sambil bikin konten jadi ngulik-ngulik tuh. Jadi akhirnya ya keterusan. Oh jadi kan emang ada beberapa channel tuh kan ya, ada Kraken Egg, ada shop juga ya? Ada shop juga. Itu baru sih. Oh itu baru. Jadi waktu pertama kali itu Kraken Egg duluan gitu? Sebenarnya Boim Leno dulu. Oh. Dari Kraken Egg tuh di Boim Leno, abis itu bikin channel baru, Kraken Egg. Nah Boim Leno sambil jalan dulu tuh masih daily vlog lah. Daily vlog, terus sambil situ kayak sambil nyari-nyari sneakers. Akhirnya kayak udahlah daripada daily vlog mending bahas sneakers aja gitu. Akhirnya ke sneakers, dari sneakers baru ketemu Tara, ketemu Jupaka, jadi bikin shop gitu. Oke, berarti kalau misalnya dikira-kira nih dari tahun berapa sih? Apanya? Shopnya apa? Bukan, yang Boim Lenonya dulu. Oh dari tahun 2014 sebenarnya sih. Cuman mulai aktif bikin sneakers tuh 2016. Oh, 2016. Oke. Ini aku pakai contekan ya. Gak apa-apa. Aku juga ada contekannya di situ. Oke. Anyway, dari Mas Boim sendiri kan biasanya tuh kalau manggil orang gitu ya dari ya di YouTube-nya gitu ya. Itu manggilnya tuh lucky people. Itu ada apa gitu? Kenapa pertama dipanggil lucky people? Ya ini sebenarnya dari ini sih, dari sebutan. Sebenarnya nama aslinya kan bukan Boim ya. Nama aslinya kan Lucky. Jadi Lucky gitu kan. Jadi kayak wah panggil apa ya? Lucky people aja deh gitu. Oh. Jadi Boim Leno itu adalah nama panggung ya? Aja gitu. Tuh buat teman-teman yang mungkin belum pada tahu. Jadi Lucky people. Boim. Ternyata namanya aslinya adalah Lucky. Jadi KTP tuh nggak Boim. Tuh ya baru pada tahu tuh. Kalau gitu nih ngomong-ngomong ya, Boim lagi pakai sepatu terbaru kita nih. Ini adalah sneakers yang baru kita launching. Ini namanya adalah Hero. Wakai Hero. Betul. Ada experience khusus nggak nih atau nggak kayak kesannya atau apa menurut Mas Boim sih? Experience-nya sih pas pakai satu ini pas masuk ke kaki itu nggak ada rasa sakit sama sekali. Itu aman nih, nyaman gitu. Terus juga pas dipakai jalan tadi pijakannya juga enak banget gitu ya. Karena midsole kita bisa lihat sendiri ya. Ini kayak dibikin bentuk apa kayak zigzag gitu ya. Betul, jadi bantalannya enak banget gitu. Terus juga sama kesannya sih yang unik sih, ini bahannya translucent gitu. Jadi kita pakai kaos kaki warna apa gitu pasti kelihatan gitu. Jadi kalau lo yang mau mamerin kaos kaki juga kelihatan juga nih. Kalau lo nggak pakai kaos kaki juga nggak apa-apa sih. Nggak apa juga. Jadi kalau untuk cewek-cewek itu pamer kuku ya. Iya pamer kuku bener juga. Bisa nih kelihatan di sini nih ya kan.
Itu dia. Anyway nih Mas, sebenarnya kita punya ada berbagai macam warna. Oke. Kita ada 12 warna tuh ya. Wow. Iya, jadi banyak buat sekali. cewek-cewek mungkin juga bisa jadi pilihan. Oke. Karena nggak semuanya, kan ini warnanya netral ya. Yeah. Kita juga punya warna-warna yang agak lumayan terang ya. Kebetulan lagi belum ada sampelnya, ya agak Lumayan colorful colorful ya. gitu. Jadi kalau emang pengen tampil berani, ditambahin warna kukunya itu kan, jadinya keren banget sih. Jadinya cocok. Cocok. Oke, terus Oke, terus mengenai ini nih, Mas Boim lagi nggak apa-apa ya. Boim, jadi kalau kan beberapa aku suka lihat di channel YouTube-nya gitu, mereview produk lokal, Yeah. ya kan. Sebenarnya ada spesifikasi khusus juga nggak sih untuk brand lokal yang bisa di-review gitu, yang masuk ke kontennya Boim gitu? Yang pasti sih yang sekarang ya, pengennya sih yang lebih unik aja sih desainnya. Karena dulu sempet di mana brand lokal itu desainnya hampir mirip ya, vulcanize gitu. Tapi sekarang mulai banyak tuh keluar yang mulai unik-unik tuh. Nah yang seperti itu yang pengen di highlight lagi gitu loh. Yang kayak, oh ternyata brand lokal ada bikin desain yang kayak gini nih guys gitu. Coba nih cek gitu. Berarti nggak harus kayak brandnya ya, tapi lebih karena kayak lebih ke desainnya. Justru malah brand-brand baru yang emang dibikin serius itu yang pengen diangkat sih, itu yang seru juga kayak gitu. Tuh juga tips-tips buat teman-teman Banyak. nih ya yang pengen produknya di-review sama Serius yang penting. Betul. Itu berarti lihat desain-desainnya yang menarik, bisa minta tolong gitu ya sama Boim yang Betul. di-reviewin. Ya, pasti ada invoice-nya. Oke, kalau gitu kita akan langsung masuk ke channel-channel yang tadi nih. Ya. Tadi kan Mas Boim sempat bilang ada Crack and Egg, ada juga yang Boim Leno, dan ada SOB. Itu misahinnya untuk kontennya ada nggak sih perbedaannya untuk yang di Crack and Egg itu kontennya seperti apa? Terus kalau Boim Leno kan jelas ya, Ya. di arah sneakers, brand lokal, dan mainan ya, untuk toys gitu. Terus untuk yang di SOB itu apa ya gitu? Kalau misalkan di Crack and Egg dulu itu tuh lebih apa ya? Lebih kayak mecahin pertanyaan yang kita suka kadang kepikiran random gitu gak sih, kayak kenapa kita suka muncul ide pas lagi di toilet kayak gitu-gitu, kita kayak suka bahas hal yang kayak gitu-gitu lah. Terus kalau misalkan kayak di Boim Leno kan emang ya udah jelas gitu, sneakers dan juga baju brand lokal juga. Nah sebenarnya kalau mainan udah dipisahin lagi sih, ada channel lagi namanya Boim Main gitu. Jadi emang sengaja di situ untuk bikin channel mainan supaya nggak terlalu gabung banget lah algoritmanya, takutnya bingung. Kalau SOB lebih ke styling sih, styling baju, kita bikin challenge styling, misalkan undang siapa kita makeover gitu-gitu, atau kita yang dikasih challenge misalkan styling cuma boleh satu warna doang bajunya, atau misalkan thrifting online dengan budget 500.000 atau 1 juta gitu bisa dapat apa satu outfit kayak gitu-gitu. Kalau kita lebih sesuatu yang bisa ditiru sama penonton kita gitu, mungkin apa ya, inspirasi lah buat mereka outfitnya gimana gitu. Nah selama membuat channel itu tuh ada nggak sih yang up and down-nya kan pasti ada tuh ya, yang membuat Boim bertahan gitu, kayak untuk kayak oke ini tetap harus deh gitu. Itu apa ya Mas? Lebih kayak ke dari dulu tuh sebenarnya suka aja sih bikin apa audio visualnya gitu, gue suka gitu bikin konten gitu sebenarnya, bikin dulu zaman SMA suka ada tugas film, suka bikin film, kuliah pun juga ambilnya film juga gitu. Jadi emang dari situ udah gimana ya, kayak rasanya ngejalanin pekerjaannya tuh udah kayak hobi juga lah gitu sebenarnya. Jadi ya lebih ke rasa suka aja sih. Menurut Boim, ya. Sekarang kan tren untuk produk lokal udah mulai aware ya orang-orang gitu kan ya. Terus menurut Boim sendiri tuh perkembangannya tuh gimana sih untuk si brand lokal ini di Indonesia? Bagus banget sih sebenarnya, malah grafiknya kayak lebih kenaik sih daripada tahun dulu. Sebenarnya brand lokal udah banyak banget dari tahun 2013. Sebenarnya baru ngelihatnya, kalau gue sendiri baru ngeliat tuh tahun 2013, 2014 gitu ya, dari denim, brand lokal denim. Terus habis itu lama-lama mulai lihat banyak yang baju-baju, terus sama sepatu juga. Nah, lama-lama nih mereka ini kayak, gue sendiri lebih prefer sekarang beli barang lokal daripada beli di luar gitu. Karena lebih berasa
relatable aja ke kitanya gitu. Kadang desainnya atau story-nya gitu kita lebih merasa nyambung gitu sama si brandnya ini. Dan juga desain-desainnya kadang malah lebih unik-unik sebenarnya daripada di luar. Justru jadi kayak apa ya? Kebayangnya tuh gini, kalau misalnya lagi pakai brand lokal, misalnya kita ke luar negeri, seorang luar negeri pasti kayak bingung kan, brand apa ini keren nih, tapi dari mana nih? Cuma dari Indonesia gitu, dari negara kita gitu. Dan abis itu juga ada fenomena kayak Citayam, Fashion Week gitu tuh, itu juga seru banget gitu loh. Jadi ajang buat di mana ya, apa ya, ini eranya, apa maksudnya kayak bisa jadi kesempatan buat brand lokal menjadikan ini wadah mereka untuk tampil gitu sebenarnya gitu di kalangan anak-anak Citayam Fashion Week ini sebenarnya gitu. Iya, benar sih, itu agak Jadi seru sudah. Agak fenomena yang mengagetkan juga Tiba-tiba ya. ada, wah kok udah pada mulai apa ya, buka-buka mata nih untuk ngulik fashion nih gitu ternyata gitu. Bener. Jadi itu yang kayak bakal cerah sih ke depannya ya, brand lokal menurut gue sih. Nah, ngomong-ngomong soal Citayam, Boim sendiri udah pernah kesana belum? Udah kemarin sama SOB ya. Jadi kita kesana nanya-nanya lah sama mereka yang di sana gitu, kayak di sini tuh ngapain, maksudnya apakah emang ngumpul-ngumpul buat berkomunitas, apa emang nunjukin fashion gitu. Ternyata emang mereka ya nongkrong aja gitu dengan sambil nunjukin outfitnya mereka gitu. Dan pasti tanya, outfitnya nih inspirasi apa nih gitu. Emang gaya mereka sendiri gitu pasti bilang, emang nggak lihat siapa-siapa, style sendiri gitu. Jadi kreatif juga sih emang sebenarnya ya untuk mereka itu. Jadi harusnya sih kalau emang ini sekarang kan lagi kayak overhype banget ya, kayak rame banget ya. Sebenarnya kalau misalkan harusnya lancar-lancar aja nanti, semoga lancar-lancar aja ya. Mungkin bisa jadi Harajukunya Jakarta ya kali ya. Semoga banyak buka store di sana lah ya, brand lokal ya. Bener. Karena terakhir ya pas gue kesana itu beneran sepi banget. Oh, pertama kali apa? Jadi kayak sebelum ada Citayam ini. Iya, ini. sebelum ada Citayam tuh beneran sepi. Terus tiba-tiba langsung booming banget gara-gara. Mungkin karena emang tempatnya bagus gitu, jadi mereka kesana dan deket stasiun kan, jadi turun langsung, wah bagus nih gitu. Betul banget. Ya. Belum ada sih waktu itu, cuman kita bikin video juga nyebrang zebra cross. Tapi ada jawaban-jawaban lucu nggak sih pas mereka bilang kayak yang mungkin kayak kita denger juga, oh ternyata mereka emang ada yang niat gitu ke sana tuh. Iya, dan mereka tuh dari Bogor gitu-gitu. Wah, kita nanya dari mana, dari Bogor, dari Depok gitu. Jadi emang jauh-jauh mainnya. Jadi emang nggak harus yang daerah Citayam ya ternyata. Enggak, iya. Tapi emang banyak mungkin Citayam kali, warga Citayam ya. Oke. Nah, untuk Mas Boim sendiri nih, ada masukan nggak sih? Kayak misalkan apa sih yang kurang dari industri footwear brand lokal saat ini? Atau kayak ada input gitu, kayak mungkin lebih dikembangkan, atau mungkin teman-teman yang emang udah punya niat gitu untuk bikin brand tapi masih takut-takut gitu. Footwear industri ya di Indonesia ya. Sebenarnya mungkin lebih kayak sekarang sih udah banyak desain yang udah apa ya, lebih otentik lah, lebih diri sendiri gitu. Kalau dulu mungkin emang tadi yang kayak gue bilang banyak kan vulcanize segala macem. Sekarang sih udah mulai berkembang gitu. Cuman mungkin ya kan banyak yang orang anggapan kan beberapa ada yang bahannya nggak semuanya dibuat dalam negeri kan untuk footwear itu. Tapi menurut gue nggak apa-apa gitu, karena asal tetap desain dan perusahaannya itu perusahaan Indonesia gitu loh. Jadi walaupun misalkan ngambil beberapa bahan dari luar negeri, menurut gue sih aman aja sih. Yang penting desainnya, karena gimana pun juga brand-brand lain juga semua ngambil bahan dan bahkan dibuatnya pun malah bukan di negaranya gitu kadang. Jadi ya masih ada ini ya pro kontra lah. Iya, kadang brand lokal harus dibuat di Indonesia dong, atau bahan-bahannya harus dari sini dong. Ya sebenarnya nggak juga sih ya, kalau kita lihat brand lain juga sama. Ya yang penting desainnya otaknya orang mana lah, itu aja. Desainnya original ya penting. Betul banget. Karena kan memang source-nya kita juga masih terbatas juga ya untuk bahan-bahan gitu ya. Jadi sebenarnya ngambil pun dari luar nggak apa-apa juga sih. Yang penting kan desainnya itu loh. Idenya. Karena banyak sekarang lagi banyak yang kayak kok desainnya agak mirip-mirip brand luar ya gitu kan. Nah itu tuh yang mungkin boleh di-improve lagi kali dari originalitasnya lah. Nah dari semua yang udah Boim review gitu ya, menurut Boim sendiri tuh sneakers kita tuh akan ke footwear tuh ya beberapa tahun ke depan tuh akan ke arah mana sih? Footwear sih sekarang, untuk sekarang sih lebih, kalau dulu kan dari 2015 tuh kayak
naik banget gitu ya. Sekarang sih udah mulai ke arah stabil lah. Stabil. Cuman ya tetap arahnya mungkin masih ke naik gitu. Cuman untuk kalau footwear Indonesia ya masa depannya sih seperti akan banyak inovasi-inovasi yang menarik sih ya. Mungkin kita akan lihat aja gitu. Karena sekarang udah mulai banyak yang keluar yang menarik-menarik gitu. Betul. Kita lebih appreciate juga ya buat teman-teman yang ngeluarin ide-ide baru, apalagi kalau emang brand lokal. Jujur gue sendiri kalau ngeliat brand lokal tuh lebih appreciate gitu kayak karyanya tuh. Iya, sorry, gue nggak tahu. Karyanya tuh bagus, mantap. Oke, lanjut lagi aja ya. Yeah. Boim sendiri nih, tahu nggak sih Wakai? Tahu banget dari zaman sekolah mah. Dari zaman sekolah? Dari baju sepatu yang kayak gini nih, yang ya ini core-nya kita nih. Iya, yang slip on gitu Slip langsung. on, Itu tuh dulu sampai punya berapa ya Wakai? Kayak punya banyak deh. Emang dipakai. Jadi kayak beli terus gitu. Jadi kayak soalnya warnanya patternnya beda-beda kan. Jadi Iya, kayak bener-bener. wah ada yang unik lagi nih, beli gitu. Dan harganya juga lumayan oke lah dulu untuk masih kantong pelajar masih masuk lah. Walaupun dibeli orang tua sih. Orang tua juga. Terus apa sih yang pertama kali dari Boim, kan emang udah beberapa kali beli gitu kan, jadi udah purchase-nya udah lumayan. Apa sih yang menarik gitu dari Wakai yang pertama kali? Dulu tuh unik sih. Jadi kayak sepatunya tuh dulu kayak pertama kayak dipakai outfit apa aja kayak enak gitu dulu ya. Kayak bentuknya kan slim gitu, terus kayak warna-warnanya tuh enak gitu. Jadi kayak wah seru nih dipakai gitu kan. Terus kayak gampang aja pakai lagi, tinggal masukin doang gitu. Ya sama ini sih store yang unik ya, wangi. Wangi store-nya itu ciri khas sekali ya. Dulu kalau ke store-nya tuh di Mezzo, di Peak. Di Peak, sorry, di CP, di Central Park. Dulu pertama kali kena Wakai itu di situ sih kayak wah apa ya ini seru nih kayaknya. Terus banyak yang udah mulai pakai juga kan, Wakai. Akhirnya nyobain juga, ternyata emang bikin ketagihan lah Wakai itu. Tapi tau nggak pada saat itu tuh kalau Wakai itu adalah brand lokal? Itu malah nggak tahu dulu. Dulu nggak tahu. Dulu malah ngiranya brand Jepang kali ya Wakai gitu. Ternyata itu adalah brand lokal dan baru tahu kayaknya tahun lalu apa gimana gitu. Pokoknya itu cukup mengejutkan lah. Tapi soalnya keren banget ini soalnya juga. Ini sih yang bikin nostalgia sih ya. Ini seru banget ini. Orang tuh pada taunya memang cuman ini gitu ya sampai sekarang ya. Padahal bahkan sekarang makanya ada sneakers ya. Betul, kita berinovasi terus ngeluarin yang sneakers, salah satunya ini yang terbaru yang Hero. lagi dipakai sama Boim. Oh sempat kemana ada yang sama EVOS juga ya? Iya ada kita kolaborasi ya sama EVOS. Sempet review juga di TikTok. Aman. Betul, kita ada kolaborasi sama EVOS, ada juga sama Teh Botol Sosro. Oh iya. Yang itu yang di belakang Boim itu juga kolaborasi. Ini? Betul. Ini kolaborasi ini? Ini kolaborasi sama Kreabi. Oke. Anti Itu door katanya nggak system. kalau itu dibuat sama artis yang punya autism. Oh iya? Gimana menurut Mas Boim? Keren sih ini. Menarik banget ini warnanya ini. Gambarnya juga artsy sekali ini. Iya, betul banget. Tapi selain yang core, yang slip-on gitu, Mas Boim punya yang varian lain nggak? Yang ini yang EVOS sama satu lagi yang ungu, ada yang bahannya tuh ripstop. Oh iya. Washigo ya. Benar. Hashigo, ya. Itu kita pernah keluarin juga. Yang itu ada satu lagi itu sih. Tapi kalau yang sneakers udah pernah? Sneakers belum. Karena emang dulu kan emang signature yang ini kan untuk Wakai kan. Benar. Berarti baru kali ini pakai yang sneakers? Baru kali ini pakai cobain yang sneakers. Sama yang itu sih, yang EVOS juga masuk sneakers kan. Benar yang EVOS. Itu kita kolaborasi juga, review juga ya sempat ya kita. Sempat. Nah, kalau seandainya kesannya nih ya Mas ya, Boim ini, panggil Mas. Ringan nggak sih sepatunya si Wakai ini? Sepatu Wakai semua ringan sih kalau dipakai, pastinya jadi nggak pegel juga, terus kayak nyaman juga di kaki gitu loh. Mau pakai kaos kaki atau enggak, kayak nggak masalah gitu. Betul. Yang enak sih itu, jadi kayak aduh lupa pakai kaos kaki nih, terpakai aja gitu. Nyaman juga gitu. Tapi kalau menurut Mas Boim nih yang ini, yang hero ini menurutnya unik nggak sih? Terus yang translucent kayak gitu, Mas Boim udah pernah? Kalau translucent sih udah pernah lihat, tapi uniknya adalah di midsole ini sih, dibikin kayak patternnya tuh kayak bisa, kayak kelihatannya tuh bisa kayak membal gitu tuh kelihatannya. Oh, lebih Dan ini empuk banget sih. Bahannya apa EVA?
Eva kan, EVA ya. Enak banget sih, kalau EVA udah pasti nggak salah lah. Kalau Oke. Boim udah kan sering review nih, punya berapa banyak koleksi sepatu ini? Wow, koleksi sepatu ya. Kayaknya udah nggak bisa kayak Berapa gitu. Mungkin sekarang 100 ada kali. 100 kayaknya ada. Tapi itu udah sama lokal dan luar ya digabungin. Tapi dari semua brand-brand yang di-review, itu sepatunya tuh disimpan semua kah? Ada beberapa disimpan, ada yang dilepas lagi, ada yang di giveaway juga gitu. Jadi kalau disimpan semua, mohon maaf nih sewa gudang nanti. Boim sendiri project-project kedepannya apa tuh? Project sih kolaborasi sih kalau sekarang ya, karena kolaborasi sama yang Boim Neno sama yang SOB juga. Jadi kalau yang SOB dulu tuh kita kan kemarin udah sempet ke Jogja, ke Bandung, kita samperin beberapa teman-teman dari brand lokal, kita mau lebih ngulik lagi, mau ngangkat lagi beberapa brand lokal supaya banyak audiens kita juga lebih kenal lah si brand lokal ini gitu, kayak latar belakangnya gimana, kok bisa terbentuknya gitu, terus kayak story-nya apa sih yang mau diangkat gitu dari brandnya. Dan kalau SOB kita mau ada kolaborasi sama Wellborn ya. Itu brand Bandung cukup sepuh juga, sempet vakum lah kalau nggak salah, terus abis itu muncul lagi dan dengan gebrakan baru akhirnya dengan dia muncul kita mau kolaborasi juga lah sama Wellborn gitu. Abis itu sama kalau dari gue sendiri mau ada kolaborasi juga sama salah satu, ini sebenarnya nggak terlalu relate dengan fashion ya, cuman keren sih ini desk mat gitu buat komputer, jadi kayak gambarnya ya berhubungan dengan gue sendiri lah ya. Itu ada dapat kartu juga, jadi setiap kolaborasi kalau sama gue itu dapat kartu playing cards gitu, kartu remi, karena dulu sempet koleksi juga sebenarnya kartu remi gitu, sempat ada kontennya juga, jadi orang juga ya dapet lah signature gitu kalau kolaborasi, dapat kayak playing cards gitu. Habis itu mau kolaborasi sama Shining Bright juga sih. Oke, boleh dong, let's go, bikin ini lagi. Bisa nih untuk kedepannya. Asal bisa. Desainnya, ayolah, let's go, kita bikin. Gitu, paling sama Wakai mungkin ya, boleh ya. Boleh nih Gitu. kedepannya kita sama kayak. Hobi ya? Iya, hobinya. Hobi baru ya? Sekarang sih lagi ya tetap sepatu tetap, cuman lebih kayak ngulik ke mainan juga ya. Kebetulan kemarin sempet main Tamiya, ada Marvel Legends juga nih ya. Marvel Legends nih emang ngeracun juga. Figur-figur 1:12 gitu dari Marvel Legends ke SHF. Terus lama-lama ada sempet nyobain Hot Toys juga. Mas berat itu 1:6, dan kemarin banyak yang rilis juga ya, film-film Marvel kan banyak yang rilis, jadi Hot Toys jadi banyak juga. Ya itulah, mulai ngulik-ngulik ke arah sana juga, mainan juga, makanya bikin konten mainan juga kan gitu. Jadi hobinya jangan disimpan sendiri. Hobinya kita share ke teman-teman. Tapi dari semua Hot Toys itu tuh ya, maksudnya mainan-mainan yang Boim punya, ada nggak satu mainan yang susah banget didapat tapi pengen banget? Udah punya atau belum? Belum punya. Belum punya ya. Kemarin kalau belum punya sebenarnya, tapi sebenarnya udah PO sih. Ada Hot Toys Doctor Strange yang Multiverse of Madness itu bagus banget itu Hot Toys-nya. Jadi kayak mukanya, rambutnya itu semua mirip kayak di film, terus bajunya juga. Jadi kayak itu bahannya juga nggak karet kan. Karena kalau Hot Toys itu biasanya penyakitnya adalah kalau karet atau leather dia ngelotok gitu. Nah kebetulan kalau Dr. Strange ini nggak ada bahan kayak gitulah, basi kain, jadi masih aman. Karena nggak semua Hot Toys mau dikoleksi sih, karena itu tadi takutnya ada beberapa yang udah beli mahal-mahal rontok. Iya benar. Susah nggak sih dapetinnya? Hot Toys sih nggak terlalu susah, cuman beberapa karakter lah mungkin yang susah gitu. Cuman kayak lagi nggak, kalau Hot Toys nggak lagi nyari karakter yang gimana. Cuman sempet dulu ada Toy Story, nama karakternya tuh yang Stinky Pete, yang Toy Story 2. Itu tuh yang mirip banget kayak di film tuh belum pernah ada yang bikin dari Disney-nya atau apa gitu ya. Jadi akhirnya beli sama ada orang custom bikin mirip banget, bagus banget. Jadi kebetulan gue sama ada
review mainan Medi, kita beli bareng gitu ya, beli dua satu-satu gitu. Kita akhirnya coba deh PO gitu ya sama salah satu store titip just tip gitu lah. Gambling lah gitu, cobalah beli deh. Dan ternyata harganya 14 juta. Tapi akhirnya udahlah, itu nekat gitu kan, habis nggak ada lagi gitu, akhirnya ya udahlah beli. Dan itu kayak salah satu mainan yang benar-benar kayak plek-plekan sama filmnya gitu loh. Karena kalau misalkan dari Disney sendiri yang Buzz Lightyear atau Woody-nya mirip tapi nggak sampai mirip 100% gitu. Kalau ini tuh udah kayak 100% mirip walaupun custom made ya. Tapi benar-benar mantep. Itu yang paling kayaknya udah tidak mau beli lagi kayak gitu-gitu. Hot Toys saja atau Marvel Legends lah yang paling masih masuk kantong Marvel Legends lah. Gitu. Tapi naik juga tuh harganya. Beberapa karakter naik harganya, kayak bisa ada yang 1 jutaan, ada yang 2 juta gitu. Padahal harga asli 700.000. Buster sama Hulk itu tuh yang jadi satu set itu juga naik banget harganya. Itu naik juga. Sama apa ya kemarin, Blade juga kayaknya naik. Blade Ada Blade. Banyak sih yang naik. Moon Knight naik banget. Dulu seperti 300.000, terus tiba-tiba pas seriesnya keluar jadi 1 jutaan. Wah gila. Pokoknya Hobi itu semenjak pandemi mah naik sih. naik. Kenapa? Iya, orang masalah di rumah ngapain ya? Main, beli mainan. Berarti yang paling Beli mahal hobi. tadi itu ya? Yang paling mahal tadi itu yang Stinky Pete itu namanya. Paling limited edition ada nggak? Di dunia cuma ada berapa ya gitu? Kayaknya itu. Kayaknya emang dibikinnya nggak banyak kan gitu. Apalagi nggak yang limited. Transformers, ya ada beberapa yang limited lah Transformers, kayak Optimus Prime-nya ada yang mirip banget ya, tapi itu third party sih, bukan dari Hasbro gitu. Tapi itu Black Apple, Weijang. Oh, Weijang, iya. Itu aja udah bagus. Itu bagus banget yang Black Apple masalahnya. Jadi kayaknya itu juga susah juga tuh nyari barangnya. China. Third party. Ya sebenarnya Hasbro juga sekarang lagi banyak yang bagus sih, cuman budget kali ya. Benar. Budget kalau Hasbro. Kayak misalkan Marvel Legends, kayak karakter Marvel kan banyak dibuat sama manufacturer lain selain Hasbro, ada Mezco, ada. Tapi itu resmi gitu, dan itu lebih bagus juga, bajunya kain segala macem. Itu juga boleh tuh kalau ada option budget lebih banyak ya. Mezco. Terus mainan-mainan yang mahal-mahal itu diapain tuh di rumah? Dipajang dong. Lihat aja. Diliatin. Pernah ada kadang-kadang. nggak sih yang mau kayak, aduh pengen banget nih koleksinya Boim gitu, terus mereka bilang kayak mau beli gitu. Nawar gitu ya, dia nawar. Nawar gitu. Belum ada sih kayaknya. Nanti kali 20 tahun lagi, 30 tahun lagi ya. Iya bener sih. Berarti itu menikir karena suka ya? Suka aja. Ada satu mainan dulu beli murah banget, sekarang harganya tuh mahal banget. Jadi Toy Story juga. Toy Story tuh kalau kita beli emang yang salah satu beberapa setnya itu tuh emang ada yang bakal naik banget. Jadi ada satu yang dinosaurus yang hijau. Itu tuh belinya dulu di Singapura apa? Ya kayaknya di Singapura masih 1 juta lah kayaknya harganya. Sekarang tuh kalau lihat di eBay udah 13 juta, 15 juta gitu. Jadi ada beberapa karakter yang emang kalau udah langka, udah nggak diproduksi lagi, ya mahal banget sih. Oke, mainan atau sneakers? Oke. Pilih mana? Pilih mana? Susah ya untuk memilih ini ya. Mainan kayaknya sih. Tapi sneakers juga nggak bisa terlalu tipis gitu. Oh, tapi start YouTube-nya juga mainan berarti ya? Enggak sih. Oh, enggak sneakers. Kan Boim. Daily vlog ya tetap ada kayak hunting sneakersnya gitu dulu gitu. Mainan tuh karena sentimental aja kali dari kecil. Kenapa dari semua fashion item ini kenapa sepatu sih Mas? Karena sepatu yang paling bisa membuat apa, jadi kayak finishingnya gitu. Kadang kita bajunya udah bagus, tapi pakai sandal atau nggak pakai sepatu atau nggak pakai alas kaki kan belum kelihatan oke kan. Saya kita lagi di kamar nih masih ngaca, masih pakai bajunya doang, belum oke nih. Pas udah pakai sepatunya baru kelihatan, baru wah ini udah kelar nih gitu. Jadi kayak apa ya, sepatu itu malah signifikan ya, walaupun kelihatannya nggak terlalu besar barangnya, kecil. Terus di bawah diinjak, tapi ternyata itu bikin outfit kita kadang lebih menyala gitu dari sepatu itu. Begitu sih. Sama desain sih. Lebih kayak, karena gue orangnya appreciate desain gitu, jadi kayak
suka sih ngeliat desain-desain sepatu yang unik-unik gitu. Itu dia. Nah, sekarang kan nih anak-anak muda lagi banyak banget yang thrifting ya, gitu. Dan sekarang tuh harga-harganya juga udah naik berkali-kali lipat kan ya. Itu menurut Boy gimana tuh? Sebenarnya thrifting tuh seru sih ya. Jadi kayak kita bisa ketemu barang-barang vintage dengan harga yang cukup oke banget malah gitu ya. Nah, sebenarnya kalau sekarang harganya naik, konsep thriftingnya kayaknya udah nggak ada lagi, karena thrifting itu kan berangkat dari kata thrive ya, itu bertahan gitu ya. Besok kayak gimana kita bisa dengan uang yang seminim-minimnya mendapatkan barang-barang yang value-nya di atas dari harganya itu gitu loh, yaitu dengan beli barang bekas gitu ya. Tapi kalau misalkan harga udah naik, ya udah nggak tahu sih, kayaknya udah udah meaningnya bukan thrifting lagi gitu. Kalau thrifting tuh esensinya adalah kita membeli barang-barang bekas yang emang value-nya mungkin untuk orang udah nggak ada, tapi kita mau bayar lebih murah gitu. Maksudnya dia emang lepas aja murah gitu ya, karena emang dia udah nggak butuh gitu ya. Itu sebenarnya harusnya thrifting tuh kayak gitu. Jadi banyak hidden gem mungkin ya kalau sekarang, yang mungkin emang lagi orang ada, kalau beberapa orang yang nyari barang itu dan ketemu di hidden gem di thrifting, dan memang ini orang mungkin kolektor, dan orang yang nemu ini ketemu si kolektor ini dikasih harga mahal, ya sebenarnya itu apa ya? Emang naturnya market aja sih. Jadi misalnya ada barang yang udah susah dicari, ketemu ada orang yang berani bayar mahal. Nah, lama-lama barang yang susah dicari ini kok jadi banyak dan marketnya jadi demand-nya jadi ada ya. Jadi ada banyak barang yang harganya naik juga dari thrifting itu ya. Itu marketnya beda lagi sebenarnya sih harusnya ya. Jadi lebih kayak ke, kalau thrifting sebenarnya harusnya ya kita bisa dengan budget yang minim mendapatkan barang yang banyak. Tapi kalau misalkan yang harganya tadi mahal itu kayak udah lebih ke collector's item sih. Iya. Karena kalau kita lihat kayak yang harga naik itu biasanya tuh yang kayak baju-baju band, baju-baju dari film tertentu gitu. Biasanya kayak gitu. Tapi kalau misalkan kayak kita cuma beli misalkan baju kayak sebut merek nggak? Nggak ya. Misal kayak baju apa brand yang kita suka, misalkan kayak brand Nike ada logonya gitu. Tapi misalkan dulu harganya 500.000, terus kita ketemu cuma 50.000, ya itu baru namanya lah thrifting gitu. Jadi lebih ke ya cari yang sesuai selera kita aja lah, nggak yang mahal-mahal itu udah anggap aja udah bukan thrifting gitu. Gitu. Balik lagi ke Citayam nih ya, Boy ya. Di sana tuh lagi jadi ajang tempat para brand untuk bagi-bagi produk mereka, tapi dengan returnnya tuh kayak interview, terus ditanya-tanyain gitu kan. Itu menurut pandangan Boy itu gimana? Apakah itu downgrade brandnya kah? Atau menurut gue ini malah strategi yang apa ya, kalau gue punya brand gue akan lakukan hal yang sama gitu, karena ini bagus banget karena mereka kan komunitas ya. Brand itu sebenarnya harusnya berangkat dari komunitas sih, jadi ya bagus banget kalau misalnya mereka nempelin ke komunitas Citayam ini gitu, karena mereka itu yang biasanya emang sangat hardcore ya, apalagi sekarang spotlight ke sana kan. Jadi ya biarkan itu jadi etalase brand kita untuk dilihat orang-orang gitu loh. Bahkan emang ya dari komunitas itu sendiri jadi kayak, kan pasti ada piramidanya, ada yang di atas piramidanya lah ya. Yang lainnya pasti kan kayak ngeliat panutannya gitu di komunitas itu kan. Jadi kayak, wah dia pakai brand ini nih, gue jadi mau beli juga. Dan mereka biasanya emang pasti yang hardcore fans gitu sama sesuatu brand kalau emang udah suka gitu. Jadi menurut gue bukan downgrade sih, jadi lebih kayak ke strategi aja gitu. Dan emang sekali lagi brand itu harus berangkat dari komunitas sih. di sana kan banyak jadi tempat ajang brand-brand untuk kayak mereka tap in ke komunitas. Oke, tap in ke komunitasnya gitu kan ya. Nah, terus dari Boym sendiri nih untuk kayak produk yang mungkin nggak original gitu yang dipakai di sana tuh ada tanggapan nggak sih? Iya sih, ini juga sebenarnya isu yang cukup apa ya, yang memang harus diedukasi sih ya. Jadi emang kalau misalkan barang KW sudah pasti mendingan nggak usah dipakai. Maksudnya gini apa, kayak pertama dari etikanya sendiri juga, memakai barang KW kan berarti kita kayak nggak support ya. Kita jadi kayak appreciate gitu ya. Walaupun memang kita suka brandnya, tapi kita belum mampu beli gitu. Menurut gue ya nanti dulu sih, ditunda dulu aja. Mending beli
brand lain yang mungkin bisa menjadi alternatif tapi asli, tapi harganya lebih terjangkau buat kita gitu. Dan contohnya nih ya, misalkan kalian bisa mencoba opsi seperti Wakai kan harganya juga cukup enak untuk di kantong kita gitu kan ya. Dan asli lagi gitu loh. Jadi nggak usah pakai yang KW-KW gitu. Nah, apa ya? Jadi kayak masalah KW ini emang harus ada ketegasan juga mungkin ya dari segi hukumnya gitu ya. Karena memang kalau gua sih mindsetnya gini aja. Daripada kita beli KW, mending kita beli harga yang kita mau bayar, tapi barangnya asli gitu. Karena bagaimanapun, ya kalau kita bekerja, kita menabung, pasti barang-barang yang kita mau beli bisa kebeli suatu saat gitu loh. Jadi sabar aja lah gitu. Atau second hand juga bisa jadi Second pilihan. hand thrifting itu tadi juga. Ya walaupun thrifting mungkin kita susah lah bedainnya. Yang kadang-kadang kan yang mana yang asli mana enggak. Tapi seenggaknya banyak opsi lain gitu. Jadi jangan terlalu dipaksain juga. Karena tadi kan gue bilang keren kan nggak harus dari brandnya gitu. Dan nggak harus mahal. Nggak harus mahal gitu loh. Gitu. Jadi kalau mau keren, keren aja. Nah, terus kita nih sebelum closing nih ya, Oh, oke. Mbak Im, Ya. kita punya ada random pertanyaan gitu. Oke. Oke. Game sedikit nih. Ya. Kalau dari Mbak Im sendiri tuh pilih brand lokal atau brand luar? Brand lokal tadi. Sudah terjawab tadi. Kenapa? Lebih otentik aja ke culture kita, ke story kita gitu. Jadi lebih beda lah. Kayaknya kita dapetin sesuatu yang nggak bisa dapetin dari brand luar gitu. Nah, setuju nggak kalau keren itu nggak harus mahal? Setuju banget. Jadi keren itu sebenarnya tergantung kita membawa diri aja gitu loh. Nggak harus dari brandnya apa gitu. Yang penting kalau udah mix and match keren, keren aja sih. Nah, keren menurut Boim sendiri tuh gimana? Keren tuh sebenarnya masing-masing beda ya. Tapi kalau dari gue keren apa ya? Keren ya pas aja sih semua proporsinya, color coordination-nya gitu dan uniqueness-nya ada itu keren sih biasanya. Oke. Sesuatu yang menonjol gitu. Karena memang tiap orang lihat beda-beda sih ya. Lihat keren itu memang Ya. berbeda gitu ya. Karena kan kayak kadang ada orang mix and match warnanya beda, terus patternnya juga ditabrak, tapi kalau terlihatnya Tapi ternyata pas bagus aja Bagus gitu aja. ya. Jadi emang lebih ke tadi sih color coordination, proporsi sama ada yang bisa satu yang unik itu biasanya pasti keren aja sih. Betul. Terus ada pesan ya nih dari Boim sendiri buat yang pengen berkarya gitu, kayak entah mereka misalkan pengen jadi YouTuber atau pengen jadi content creator juga. TikToker. Iya, TikToker. Ada pesan-pesannya nggak nih? Pesannya ya, kalau sekarang sih lebih kayak kalau bikin konten jangan terlalu bertele-tele di depan. Jadi langsung aja poin kontennya mau apa gitu. Kalau zaman dulu mungkin kita masih bisa kayak halo, kok pening, kita hari mau bahas ini. Kalau sekarang udah langsung bikin konten apa udah langsung bahas aja gitu. Bahas aja. Jadi nggak bisa biarin orang berlama-lama menunggu isi konten kita gitu. Nah itu tonton ya obrolan kita hari ini sama Boim Leno. Jangan lupa untuk subscribe Boim Leno dan Wakai. Saya Christine. Saya Boim Leno. Sampai jumpa lagi.